Halo guys, bertemu lagi dengan pemrograman web dinamis menggunakan ASP.NET dan bahasa pemrograman C#. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat satu tabel database ya. Kita lihat di kolom Solution Explorer di sebelah kanan pada app data sudah ada latihan 02 MDF, ini satu database. Kemudian kalau kita double klik, nah di dalam database itu sudah ada tabel data mahasiswa atau tabel mahasiswa. Nah, pada sesi kali ini kita akan membuat satu form ya untuk mengkoneksikan atau untuk menunjukkan pada kita bagaimana cara mengkoneksikan sebuah form dengan tabel database. Oke. Kita masuk di Solution Explorer lagi. Ya, kita klik kanan pada project latihan 02 dan kita add, kemudian add new item. Oke. Nah, seperti biasa kita pilih Visual C Sub, kemudian web. Nah, kita pilih web form ya. Nah, kita akan membuat satu form. Nah, formnya ini kita beri nama aja, misalnya baca database misalnya. Oke, atau baca data gitu aja ya. Form baca data. Nanti dia akan digunakan untuk membaca data mahasiswa yang sudah kita inputkan sebelumnya. Oke, kita add saja. Nah, kita sudah ada satu form baru yaitu form baca data. Nah, kalau masuk di desain seperti ini. Nah, pada pertemuan kemarin di tabel data mahasiswa itu bisa kita lihat dulu ya, kita klik kanan, kemudian show table data. Nah, kita bisa lihat bahwa tabel datanya kemarin sudah kita isi dengan dua data. Nah, ini ada data Amir dan Siti, ya. Oke, ini isi dari tabel mahasiswa. Nah, nanti kita akan menghubungkan atau akan membaca isi dari tabel data ini di dalam sebuah form, yaitu form baca data. Oke. Nah, untuk mengkoneksikan sebuah form dengan data, sebelumnya kita beri ini dulu. Kita beri judul dulu ya. Kita beri judul misalnya dengan heading 1 atau H1 melihat data mahasiswa. Oke. Kita lihat di kolom desain, ini adalah judulnya. Kemudian kita akan mengkoneksikan form ini dengan database. Nah, caranya kita lihat di toolbox di sebelah kiri. Nah, pada tab data, ya, data, lihat ini, ada di bawah yang namanya SQL Data Source. Nah, kita double klik saja SQL Data Source, dia akan muncul pada form kita. Ini SQL Data Source. Nah, kemudian kita konfigurasi, caranya diklik saja panah kanan yang ada di tombol itu. Ada configure data source. Nah, kita klik saja configure data source. Oke. Kemudian choose your data connection. Nah, kita pilih. Nah, ini adalah database yang bisa kita pilih, yang sudah kita buat, yang nanti akan kita koneksikan dengan form itu. Nah, maka kita pilih latihan 2 MDF. Ya, ini nama database-nya. Oke. Kemudian kita next. Oke. Yes, save this connection as connection string. Kita simpan sebagai connection string, atau misalnya Anda bisa aja beri nama latihan connection string begitu. Oke, kita next saja. Nah, kita diminta untuk memilih kolom-kolom apa saja yang ada di tabel data mahasiswa yang akan dikoneksikan dengan form itu. Kalau all berarti kita centang yang bintang ini paling atas ini. Tapi kita juga bisa memilih misalnya hanya nama dan alamat saja misalnya yang akan dikoneksikan. Nah, nanti akan berhubungan dengan select statement yang ada di bawah. Ya. Kalau all berarti select bintang from data mahasiswa. Ini artinya kita akan memilih semua kolom atau semua field yang ada di tabel mahasiswa untuk bisa terkoneksi dengan form kita. Oke, kita pilih all aja dulu.
Sebenarnya nanti kita juga bisa ada where, ada order by ya, untuk kondisi-kondisi khusus. Kemudian kita next. Oke. Kemudian kita bisa tes query sebenarnya untuk melihat data. Nah, ini data-data yang sudah kita masukkan ya. Kemudian kita finish saja. Ya. Nah, ini artinya bahwa form ini sudah terhubung dengan tabel data mahasiswa yang ada di database latihan 2 MDF ya. Nah, sekarang kita akan menampilkan isi dari tabel tersebut. Nah, caranya gimana? Ya, kita pilih saja media untuk menampilkan tabel tersebut. Misalnya saya menggunakan grid view. Grid view itu bentuknya kolom-kolom ya. Nah, ini adalah bentuk grid view yang nanti akan digunakan untuk menampilkan isi dari tabel data mahasiswa ya. Oke, ini grid view sudah kita ambil ke dalam form ya. Nah, sekarang kita akan mengkoneksikan grid view ini dengan data source yang sudah kita buat. Caranya klik saja panah yang ada di sebelah kanan, kemudian kita bisa choose data source. Ya, kita mengambil SQL data source 1 yang tadi sudah kita buat, kita pilih ya. Nah, ada pilihan misalnya enable paging. Nah, ini kalau isi datanya banyak, nah kita bisa ada page-page-nya nanti, ada halaman-halamannya gitu. Kemudian ada sorting, ini untuk kita nanti mengurutkan data. Boleh aja kalau di enable sorting itu nanti kolomnya, nah ini kolomnya akan bisa diklik. Kalau diklik nama berarti dia akan sorting berdasarkan nama. Kalau diklik alamat dia akan sorting berdasarkan alamat dan seterusnya. Kalau enable sortingnya dihilangkan dia nggak muncul gitu. Enable selection itu nanti di sebelah kanan akan di sebelah kiri akan muncul select yang fungsinya untuk memilih record atau baris tertentu dari isi tabel tersebut. Nah, boleh diaktifkan, boleh tidak, karena ini hanya untuk latihan saja, hanya nanti untuk menampilkan ya. Nah, kemudian kita juga bisa memilih format tabelnya. Nah, kita bisa pilih auto format ini. Nah, bentuk tabelnya juga ada macam-macam. Ada yang colorful seperti ini, ada klasik ya, klasik seperti ini, ada simple ya, profesional dan seterusnya. Ada autumn. Nah, misalnya kita buat autumn seperti ini. Kalau normal ya remove formatting yang sudah kita buat dari awal tadi. Yang saya pakai mana aja ya, misalnya colorful atau klasik bolehlah warna biru ya. Oke, kemudian kita oke saja. Nanti tabel kita ketika muncul di browser adalah seperti ini gitu. Oke, nah sekarang sudah selesai kita membuatnya. Form kita sudah terhubung dengan tabel data mahasiswa yang tadi sudah kita buat ya. Nah, sekarang coba kita jalankan saja. Kita simpan dulu, save all, kemudian kita jalankan. Kita lihat apakah di browser sudah muncul form data mahasiswa yang kita inginkan. Nah, oke. Nah, di sebelah kiri sudah kita lihat ya tabel data mahasiswa ya yang tadi sudah kita isikan sebelumnya, data-data ini. Nah, sekarang sudah tampil. Ini artinya kita sudah bisa memanggil isi dari tabel masuk di dalam halaman website kita gitu. Artinya kita sudah berhasil mengkoneksikan form kita dengan tabel ya, dengan database seperti itu. Oke, demikian untuk sesi kali ini. Kita stop dulu runningnya. Nah, kita sudah membuat satu form, di mana satu form ini bisa terkoneksi dengan tabel database yang sudah kita buat. Cukup jelas ya? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komen ya. Atau bagi teman-teman mahasiswa FTI UKSW bisa diskusi di grup WA yang sudah kita buat ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada sesi berikutnya.